datang di Speak Bola Season 3. Mantap. Public Tepuk speaking. tangan untuk ahli komunikasi dunia, Muktindo. Bukan. Apa? Percontohan public speaking yang bagus. Percontohan public speaking. Orang dengan percontohan. Ya, di episode kali ini kita ditemani kembali oleh Ya. fans internasional. Yes, yang sepertinya akan menggeser pandit-pandit lain ini. Waduh, Pandit gitu. Pandit paling komplit, bro. Iya enggak? Lengkap. Cicio, mana Sero? Halo. Ganteng, ngerti bola. Ah, elah, kelepek-kelepek nih adik-adik ya enggak? Tapi kan nonton bola juga banyaknya cowok. Tapi Ya, jelek, bro. Ya, Paling orang yang nonton bola paling ganteng Cicio. parah lu. Beneran, Bang. Parah lu. Meletot-meletot gitu kan orang. Siapa? Paling ganteng Cicio sumpah. Siapa pandit selain Cicio yang ganteng? Ya loh. Siapa? Coach Justin? Mudanya kan? Mudanya. Sekarang juga masih keren. 59 tahun masih gagah lo. Lu mau ngapa lu? Ih, Mau gue ngapain 59 tahun gak bisa gocek-gocek kayak dia di lapangan. Ngapain lu? Gak Mau bisa. ngapain lu? Hah? Panji Suryono lo. Oh iya, Ayo, iya, siapa iya. lo? Bimo. Bimo Ganindra Ganindra. lo. Oki Rengga. Oh iya, emang juga aku paling jelek. Tuh. Ternyata jawabannya. Tuh, siapa tadi? Arul. Arul mana nih? Arul Arul Isir. Apa? Hoho. Oh, Arul. Oh iya, Arul Arul itu. lumayan. Karena gua ada Arul juga yang lain. Arul ya Dagol. kan? Masih kita gak kenal kan ini? Oh iya, sih. Kasih tahu Mukti, perkenalkan dulu. Ini ada tetangga saya di Jogja juga soalnya sama Pak Soki Cadaga. Karena ini Bang, bisa dibilang bintang tamu di Speak Bola ini yang dari Jogja itu siapa? Dikit. Ya baru Mas Soki. Pertama kali ini ya? Pertama kali orang Jogja ke sini. Orang Jogja kan biasanya ke Jakarta nyari kerja. Lah kamu? Oh iya. Jadi bintang tamu Mas Soki. Kayaknya kamu bentar lagi mau jadi anak Jaksel. Jaksel. Oh, udah jaksel banget kan? Udah Inggris-Inggrisnya gimana tuh, Mas? Gimana? Ya gue for good lah sih. Mukti lagi nyari tempat tinggal di Cipete. Iya, kemarin sih nyari-nyari ada yang sebulan tuh apartemen cuma sejuta. Sejuta. Gimana? Apartemen apaan anjir? Di dalamnya ada makam. Jadi kalau ada orang nyekar harus minggir dulu kan. Ntar tiba-tiba weekend nih Mukti kita japri kita, brunch di mana? Brunch di mana? Notes yuk, notes. Wah, gila. Enggak orang nggak Jogja kalau di pernah Jakarta kenal. yang dicari yang bahasa Jawa juga. Sumpah. Udah bosan gua gue di mana-mana. Betul. Kangen gitu juga nggak kalau ngerantau? Kangen, ya sebenarnya kalau di tim saya banyak orang Jawa, Jawa sebenarnya. kan? Itu sedikit mengobati ya? Jadi tetap bisa ngomong Jawa gitu. Kamu bisa ngomong Jawa berdua, siapa yang bisa ngomong? Aku iso. Jawa Timur tapi aku. Jawa Timur agak kasar. Beda kan? Bukan agak, memang kasar. Kasar, Memang ya. kasar. Beda. Beda. Orang Jawa tapi saya lahir di Ciledug. Gimana aja. Tapi Ngomongnya apa? emang Mas Yogi ini salah satu mungkin orang Jogja yang masuk timnas kali ya setelah era Mas Seto mungkin ya. Iya, Masuk ya? Martinus. Oh Martinus juga ya. Martinus di usia muda ya. 23 19. Oh sama dulu yang apa? Kayak yang orang Jogja itu Maldini Pali kali ya? Memang Maldini Jogja? Bukan. Jawa Tengah juga kali ya. Denan ya. Dina Javier, masih ingat nggak Bang? Eh, tahu nggak Dina Javier yang angkatannya Evan Dimas yang Ya. roadshow ke seling Indonesia? Ya, kan? Roadshow. Nah itu kan kabarnya cedera ya Mas Dina Javier Iya, tuh. Terus cedera, sekarang terus malah sukses di bidang kuliner ya. Bener. Emang ya? Oh iya. Oh, Jualan soto dia, Bang. Memang terkadang tuh pemain ya orang tuh rezeki kan ada yang tahu kan dari Iya, mana betul. kan jalan-jalan hidup. Ya kita ngebahas jalan hidup. Hoki Caraka langsung dibedah sampai clear. Elah. Berarti dulu waktu sebelum masuk timnas pertama timnas U berapa? Hoki? Saya di 16. 16 berarti sempat ketemu sama senior juga kayak Mas Dina Javier gitu-gitu. Jauh dong jaraknya. Ketemu enggak sih? Jaraknya jauh ya. Jauh. Hoki itu dulu ini kan Garuda Select kan? Iya benar, Garuda Select. Itu. Kayak Dan UK. dulunya back. Betul. Dulunya back begitu. Dulunya back. Kok bisa jadi striker jadi ya? Nah, itu ada ceritanya itu. Nah, itu Nah gimana? Mau dengar? Mau? Masa enggak? Kamu di sini. Cocoknya di stand up comedy. Jadi gini. Nungguin. Enggak, jadi dulu tuh waktu awal dapat pemanggilan buat seleksi Garuda Select, berangkatnya tuh sebagai center back. Oke. Nah, kebetulan kita latihannya di Pakansari. Bogor kan itu. Bogor. Kalau Bogor kalau latihan buat hujan-hujan kan becek banget tuh. Betul. Nah, Dennis West tuh nggak bisa main bola, lihat bola nggak bisa jalan tuh. Oh gemes ya? Gemes. Di tes lari jadinya. Sprint kita. Jadi pertama setengah lapangan tuh kan, kita sprint. Saya juara 1. Habis itu 70 meter. Masih juara 1. Habis itu full lapangan juara 1. Nah.
Di hari berikutnya tiba-tiba dipanggil buat jadi striker nomor 9. Oh gitu. Alasannya cuma larinya paling cepat. Gara-gara larinya paling cepat. Karena di Inggris mungkin sepak bolanya emang full fisikal kan, harus lari sana, lari sini. Nah, waktu dicoba jadi striker, langsung cetak hat-trick di seleksi itu. Cetak hat-trick, habis itu langsung diganti. Nah, pikirku, lolos gitu. Ternyata kalau memang udah lolos, disimpan gitu. Jadi udah fix, disimpan cari yang lain gitu. Oh gitu. Unik ya? Tapi hati sempat bergejolak Ra. Karena di awal karir kamu kan milihnya sebagai back kan. Terus diganti jadi striker itu. Sebenarnya waktu zaman kecil juga striker sih. Cuman kalau di daerah saya mungkin ya, di Jogja ya mungkin. Kalau tinggi itu pasti udah jadi pemain belakang. Iya sih, kok nggak jadi bener kiper? sih. Iya bener, bagus nih suruh kiper ya. Tinggi nih kiper. Tapi sempat jadi kiper kan. Oh iya. Lawan Persib. Jadi Oh iya, benar. Ya, karena tinggi. Bener. Bisa. Ya, tapi untuk sebelum melanjutkan, kita mau mengucapkan selamat kepada Tottenham Hotspur yang Selamat selamat akhirnya. tidak degradasi setelah menang 1 lawan Everton dan West Ham United walaupun menang besar lawan Leeds United tapi tidak berhasil apa-apa. Enggak, tapi gue bingung nih, apa yang mau diselamatin tahun lalu juga nomor 17, tahun ini juga 17 juga. Tim sebesar Tottenham kan juga kan 2 musim berturut-turut Ya, kita- 17, it's a disaster, kok bisa selamat? Ya ini kan ini ada selamat tuh. Oh iya benar. Di delete sama Dawang tuh skripnya. Kacau. Oh selamatnya jadi di tengah. Ya tapi selamat juga kepada Arsenal akhirnya ngangkat piala ya. Nah, itu Karena benar. mereka kan udah Benar. menangnya udah dari tengah pekan lalu. Ya, tapi ada hibahnya Bang, si West Ham turun. Wah, derby sama Millwall. Oh iya benar. Seru itu. Waduh. Itu kayak film apa tuh dulu? Green Street Street Hooligan. Benar. Seru tuh. Chaos tuh ya. Dan yang yang promosi itu berarti Ipswich, Hull City sama Coventry. Coventry. Lampard ya? Frank Lampard. Jadi musim depan barangkali kita akan melihat gelandang-gelandang kayak kita tonton tahun 2000-an jadi pelatih. Xabi Alonso, Michael Carrick, Mikel Arteta, terus ada si Frank Lampard tinggal di sana. Pep juga Kan cabut beliau. Oh iya. Cabut. Cabut Musim ya. terakhir ini. Apa? Musim terakhir ini. 10 tahun udah beres. Dan kalau ngomongin Pep kan berarti Hoki Caraka fans Man City ya? Sedih gak? 10 tahun loh ini. Iya. Berarti kan hampir setengah lu ketika lu mendukung City ya Pep berarti kan? Bener. Full Iya Pep lagi. malah. Full kayaknya. Pep kan? Ya gimana? Sedih ya. Kayak nggak bisa dikatakan misalnya kayak Iya. lu mungkin belum pernah berkomunikasi langsung tapi itu ada emotional attachment. Ada ya apa kan? ya? Ada feelingnya lah kalau dia cabut. Iya. Tapi penggantinya ya mungkin bisa. Maresca. Maresca. Ya, jadi mungkin masih apa taktiknya Pep masih ada lah di situ. Ngaruh nggak sih Hoki? Kan dulu Maresca itu udah sempat jadi asistennya Pep di City, terus juga sempat ngelatih Chelsea. apa sih bahasanya Primavera kok Inggris. Oh, ini Under 21-nya. Menurutmu itu ngaruh nggak sih? Kan dia udah tahu klubnya dalamnya gimana. Apa itu bakal ngaruh adaptasinya cepat nggak? Itu pasti sih, apalagi pemain kan juga nggak banyak yang diganti kan. Iya, nggak banyak. Pasti adaptasinya cepat. Apalagi dia juga pernah gantiin Pep waktu dia nggak bisa. Iya benar. Iya, Caretaker apa sih? Caretaker. Caretaker, Sementara iya. gantiin di situ kan. Tapi apakah kapasitas Maresca ini sudah dipercaya oleh pemain-pemain bintang City? Tapi menurutku tetap Pep number one sih. Iya. Nggak bisa diganti sih. Iya. Iya benar. Dia bisa baca situasi secepat mungkin. Karena ya kita kan nggak tahu Bang Hoki kalau di dalam sepak bola, kamu kan pelaku ya gitu. Karisma seorang pelatih tuh pengaruh nggak ke pemain gitu ketika ngasih arahan atau apa kayak atau kamu pernah kayak nggak percaya sama pelatih ngomong apa? Maksudnya kayak kurang berkarisma terus kitanya nggak yakin dengan apa yang diarahkan gitu. Apa ya, mungkin lebih ke percaya dirinya naik menurutku ya. Karena pelatih kan ngasih kepercayaan nih. Ya. Nah, pemain kan tinggal ngelakuin apa yang disuruh sama pelatih. Jadi ya kita cuma ngelakuin aja pasti udah ada hasilnya gitu. Iya. Nah, kalau misal pelatih kita nggak kenal asal-usulnya atau pemain bola atau bukan, pasti kan kayak ragu aja nggak sih? Pasti ada rasa ragu Misal kan? tiba-tiba Bang Cio ini walaupun ngerti bola jadi pelatih. Nggak bisa, jangan. Tetap jangan. susah kan percayanya. Ini aja nggak bisa nggak bisa main bola gimana mau ngelatih gitu. Lau sokap ini Iya. pelatih gue. Degradasi Liga 3 kalau gue Itu pelatihnya. yang kejadian sama Chelsea Liam Ross senior. Ini Gary Neville juga kan dulu di Valencia. Itu mah gila. Iya makanya hancur banget. Bener. Itu mah gila dia. Jadi kalau emang pelatih emang sangat krusial banget. Jadi emang kalau dibilang ya contohnya paling gampang ya Chelsea musim lalu. Tottenham Hotspur bertahan, selamat buat Arsenal dan masih ada satu trofi lagi bisa dibuat Arsenal. Champions. Liga Champions. Ragu sih. Sulit gua. sih. Sulit. Lu tapi gue percaya bisa menang. Iya bisa. Kalau mainnya ya gimana ya? Gue sempat ngomong tuh di tempat lain gitu ya.
wah gue dihujat, karena Internya kalah 5-0. Kan gue gak ngomong Arsenal bakal dibantai 5-0. Gue gak ngomong gitu, gue bilang berat. Emang begitu. Tapi emang PSG lagi Bagus banget. lagi. Tapi kalau kayak di cerita film kayaknya endingnya Arsenal bakal champion juga sih Bang. Iya, Setuju sama kamu. Gue ngelihatnya Kalau kalau ini kayak melihat scene film gitu loh. Arsenal ya. Misalnya ini kan one over Tergantung film tandingan apa, kalau horor sih kalah dia. ya. Kan kalau misalkan lagi apa katakanlah liga kan maraton nih. Benar. Ini kan lu tinggal satu pertandingan Iya. lu gila-gilaan di Gila-gilaan situ tuh, lah. benar. Ya, it's a final sih. It's a saran ya mungkin nggak didengar juga tapi ya jangan euforia berlebihan karena kemarin Oli Watkins pas main lawan City lagi hangover. Ah masa? Emang iya? Ada tulisannya. Ngegolin Bang. Oh karena menang ini Europa Europa League. League. Kan gak ketahuan. Kalau Oki misalnya katakanlah pemain bola selama satu musim full shape, nggak pernah aneh-aneh, terus tiba-tiba habis merayakan minum satu minuman keras pun ngubah ini kan stamina dan lain-lain kan. Pasti. Tapi ya itu tergantung kehidupan mereka sih. Ya. Kita nggak bisa kontrol mereka kan. Ya. Kalau emang dia biasa gitu ya biarin aja. Yang penting di Iya. lapangannya gitu. Dan karirnya nanti nggak panjang. Kayak pemain-pemain Brazil kan banyak kayak Ronaldinho, Adriano banyak turun cepat karena lifestyle-nya tidak bagus. Iya, tapi kan nih kalau kita melihat ya Oli Watkins kemarin main ada dia kok di Tapi jago tetap ngegolin Jago, dulu golin main gol. City lah. Jago, iya. Terus lihat komennya kayak, oh kita bisa menang sih lawan mereka gitu. City-nya lagi galau kan. City menurut gua di akhir musim ini tiba-tiba berita Pep keluar tuh bikin Ngaruh ya? pemainnya tuh pasti Ya itu Inter tahun lalu Inzaghi-nya cabut sebelum final makanya 5-0. Ya, Bukan, gue nyari alasan. itu Gue nyari mah alasan. latih tandingnya Iya. PSG. Gol kelima siapa gue nggak tahu sampai hari ini. Gue no comment kalau itu. Berarti final Liga Champions PSG. For me PSG, tapi ya it's a final. Arsenal nutup bagus, main haram ball whatever dari corner 1-0 ya you never know. It's final. It's ya. football, Setuju. iya. Aku Arsenal sih, tapi Arsenal harus main nyebelin gitu aja. Main nyebelin? Harus main nyebelin aja. Jangan ngeladenin PSG. Iya, kalau benar. ada yang terbuka sih bunuh diri sih mereka. Diri, Itu benar. sih. wingernya ada Bradley Barcola, Barcola. Desiree Doué, Dembele, Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, Banyak aduh. banget. Ngejar Tengahnya yang pantat bagus. pasti itu. Enggak, pasti defend Arsenal ngejar pantat kalau open Iya, play. bener. Dan tengahnya mereka yang bagus banget, yang underrated banget. Joao Neves, Vitinha tuh. Betul. Wah, itu. Fabian Ruiz sudah fit Fabian lagi. Ruiz. Siapa yang muda? Zaire Emery. Zaire Emery. Juga bagus. Tapi ya kalau misalnya sadar juga PSG kipernya bagus. Si bagus si gondrong itu siapa sih namanya? Safonov. Xavelier ada sama Safonov. Safonov. Ini bagus tuh. Dari dulu tuh nggak ada Susah kiper sih. gondrong bagus sumpah. Pemain bola kalau gondrong tuh benci aku sumpah. Kenapa? Kayak nggak pantas aja. Nesta? Main. Gondrongnya beda ya, gondrongnya Gondrongnya dia beda. Del Piero main Aku tuh nggak gondrong. sukanya yang Ronaldinho. terlalu panjang. Alessandro Del Ronaldinho. Piero. Del Piero gondrongnya masih wajar bang. Petit gitu kan kayak. Di Indonesia siapa dulu? Wijay. Wijay nggak terlalu. Haryono. Nggak terlalu. Haryono. Haryono. Ada ini siapa? Ayo benci sama Haryono. Portes. Haryono Kan pernah dijambak kan sama siapa tahu nggak? Portes. Roberto Baggio. Bajo. Baggio. Nggak terlalu. Pol. Gulit. Kayak Cak Sode gitu loh. Ganggu gitu. Ya dari Premier League kita mengucapkan juga selamat kepada Como. Serie A. Oh, pada Premier League kita ke Serie A. Betul. Selamat kepada Como. Dan Roma. Dan Roma kalau Liga Champion dan selamat kepada Juventus yang bermain di Europa League. Makanya hari ini aku hitam-hitam mas. Ingat aku pas bintang tamu bajumu kucing makan ular kan? Sekarang saya bales. Berduka. Nah kita berikan kata-kata dari Mas Mok tentang kenapa Juventus akhirnya masuk Europa League nih. Deserve nggak menurutmu? Deserve. Harusnya conference. Kayak Inter emang. Oh, Juve itu justru sengaja mau masuk Europa League. Kenapa? Karena malam Jumat kan. Jadi Jumat paginya Jumat berkah. Jadi hari yang baik dan Tapi kalau mau jujur, memang sepantasnya di situ sih kalau aku. Kalau Emang levelnya masih di levelnya situ? di situ kalau di musim ini ya. kalau aku terlepas dari bola, saya sangat menyesal tadi malam ada ribut antara Ultras Torino Oh, dan iya, Juventus itu. di Philadelphia dekat Ya. saya di dekat zona Torino ya tempat latihan mereka. It's not funny tahun segini kick off bisa mundur sejam. Ultras 1 orang Juve kena Ketembak ya? tear gas canister di mukanya critical condition sebelum match. Locatelli datang di bawah kurva, Ultras Juve bilang, "Oh, kita nggak mau main, mau boykot apa." Setelah sejam matchnya mulai, Ultras Juve cabut. Come on, Italia ini 2026 kenapa masih kayak tahun 70-80-an? Come on. Ya, It's so embarrassing. It's in Torino, kota kedua ketiga paling besar di Itali. Barbar banget gitu. It's my city Torino, tapi nggak kayak gitu juga sih. Malu gue. Mungkin itu salah satu alasan Italia nggak lolos Liga Piala Dunia ya. Sedih ya? Masih sedih ya? Masih nggak terima. Jadi di Piala Dunia nanti kamu mau ngapain?
Tidur aja, tidur, nggak peduli terus ngeliat Nonton Indonesia nggak ada juga sama. Main FIFA. main FIFA aja. Di main FIFA ada Piala Dunia nggak? Nggak ada. Mainin Italia sendiri. Bisa. Tapi ada hikmahnya Italia nggak masuk Piala Dunia. Apa, Mas? Merchandise-nya murah sumpah. Bener. Selisihnya 300 itu Jersey jaket. putihnya itu kan bagus banget kan. Aku mau beli sampai sekarang masih nggak kuat hati, tapi karena murah aku beli juga akhirnya. Aku sebenarnya juga mau beli tapi Football Deep katanya mau ngasih. Kita tinggal minta sama Adidas aja. Halo Putri. Berarti sengaruh itu ya dengan market apa ya, merchandise-nya mereka juga ya. Berarti Pasti. kerugiannya banyak berarti ya. Bukan cuma merchandise shop, pemain juga harganya turun. Sandro Iya. Tonali turun pasti harganya ya kan. Masa sih? Turun. Iya sih. Kayak Berarti value Piala Dunia itu naikin harga pemain juga, Bang? Pasti. kan beli Pasti. kucing dalam beras sering. Ini inget Arsenal Joel Campbell Joel Campbell. yang Kalau 2010. Costa Rica Ya. mana? Costa Rica yang pas Piala Dunia jago banget. Ya. Di Arsenal dipakai kagak. Iya lagi bener. Iya kan? Bener. James Rodriguez dari unknown Piala Dunia 2014 ya. Real Madrid. Ozil pun sama. Ngaruh. Iya banyak yang bagus, banyak yang ujung-ujungnya kan nggak berhasil ya. Works ya. Iya. Tapi kalau di negaranya bagus, di tim belum tentu bagus kan. Itu betul. Nah, itu. Banyak yang di tim bagus di negara juga jelek, Iya, banyak loh itu. Nah, yang di timnya biasa aja yang main terus Ocho aja Meksiko. Benar. Main mulu. Jujur itu jago waktu Iya itu. kan? Podolski juga walaupun naik turun tapi setiap kali Jerman main selalu top ya. Lukas Iya. Podolski bener. Kenapa ya Hoki ya? Mungkin mental. Motivasi. Atau iya mungkin motivasi karena ini negara saya mungkin lebih berjuang sampai Nasionalisme mati ya. gitu mungkin kan. Lebih nyaman main di Lebih nyaman. negara. Kayak di tim gua toksik nih, biarin gua aja gitu ya kan. Mungkin taktiknya lebih masuk juga. Benar. Kalau yang toxic Gimana? federasinya kayak Itali. Oh, Itali. Itali. Dari episode kemarin, bro. Itali lagi. Itali. Udah, pokoknya di Liga Eropa selamat bagi yang juara dan kita masih ada satu pertandingan agar pekan nanti Paris Saint-Germain melawan Arsenal. Arsenal. Ada final conference juga tuh. Oh iya, Crystal Palace. Lawan Rayo Vallecano. Betul. Dan kalau Arsenal menang berarti double winner, Champions dan juga Liga Inggris. Jadi siapapun yang kalian dukung, kita lihat di episode pekan depan berarti kita udah tahu juaranya. Ya. Kita akan kedatangan Pak Vincent lagi bawa pakai jersey Arsenal. Oke, kita langsung masuk ke Liga Indonesia. Ya, benar. Selamat buat Persib Persib Bandung. Bandung. Jadi tim Selamat, pertama yang raih hat-trick juara Liga Indonesia. Wah, heboh banget main Well deserving. Perayaannya heboh banget. Walaupun poinnya jadi sama 79 ya. Iya. Head to head ya mereka. Head to head. Tapi emang deserve, maksudnya Persib dari awal musim mah. Deserve. Kedalaman skuadnya. Itu stay with the same coach udah 3 tahun berturut-turut, Hodak dikasih kepercayaan apa walaupun pemain asingnya juga ganti-ganti apa segala macam. Yeah. But the project is there, kelihatan roadmap-nya kemana. Yeah. Akhirnya ya deserve 3 kali juara berturut-turut. Borneo pun menurut gue juga loh. Borneo tuh tahun ini poinnya sama kayak Persib. 2 tahun lalu mereka sebenarnya regular series mereka champion. Sampai Yang akhirnya ada ada championship playoff, itu yang playoff. Jadi ya Borneo and Persib is 79 poin, kalau kita melihat Persib menang 24 kali, imbang 7 kali, kalah hanya 3 kali sepanjang musim dengan raihan 79 poin dan kalau kita melihat cetak golnya tuh berarti Produktivitasnya Borneo ngeri juga 74. 74. Tapi backnya Persib gila sih. Iya. gawat sih. Tapi ya sepak bola ya emang setiap negara kan beda peraturannya. Premier League itu kan agregat Bener. gol, di negara lain ada yang head to head. Head to Kita head. dari dulu emang head to head kan. Jadi memang Persib selamat sekali lagi menjadi Selamat. juara. Gila, menurut gimana? Udah jangan turun lagi. Turun. Tapi gue boleh sombong dikit nggak? Boleh sombong dikit nggak? Kenapa? Persib kalah 3 kali kan? Persita Satunya lawan pernah siapa? kalah. Lawan kita. Itu. Persita pernah ngalahin. Itu. Persita. Salah satu lawan Persita. Lawan Persita. Dua lagi lawan siapa tuh? Gue nggak tahu tuh. Lupa gue. Persib dua kali lawan siapa nih? Pas mereka masih 2 kompetisi. Yang dia Iya, yang iya. mediasi ya, yang di awal-awal ya. Iya. Karena di awal-awal kan sebenarnya yang di atas sih ya ganti-ganti yang Persija. Oh, kalah Persib. sama Jepara kalau nggak salah. Iya, 2-0. Kita Bener. juara, satu lagi. Iya. Bener. Satu lagi nggak ingat. Ya, tapi ya well deserved Persib. Selamat bagi Bobotoh merayakan kemarin dari hari Sabtu udah merayakan Iya. Ya. full di 9 Bandung titik semuanya. katanya. Gila. Aku mau ke Perkedel Bodon nggak jadi lah. Nggak lagi tuh. Bener. Iya, jujur TikTok saya isinya ini. Persib juara. Persib juara, betul sama Dan semuanya. gue happy karena ada orang Itali. Federico Barba. Federico Barba. Happy. Dengan ini ya, akhirnya berakhir dengan indah setelah kemarin sempat drama kan di tengah musim. Mau cabut Dia ya? mau cabut gitu-gitu, akhirnya dia bertahan dah.
hasilnya bagus, bawa oleh-oleh piala kan ke Italia. Betul bawa oleh Mbak Pia ini. Sama berkedek ini. Bolu Siliwangi. Atau nggak frozen foodnya Imam Babaturan. Aduh. Tapi Hoki sendiri sebagai pemain kemarin di Liga 1 sebenarnya sudah memprediksi nggak kalau Persib bakal juara? Kalau dilihat dari permainannya. Sebenarnya waktu Borneo kemarin draw, saya nggak kepikiran Jepara bakal nahan Persib draw juga. Setuju. Oh. Di situ udah fix Persib juara Iya. gitu. Kalau dari awal musim susah karena Belum kelihatan ya. kita dempet-dempetan, Iya. bener-bener dempet-dempetan sampai pekan berapa ya? 34 kayaknya. Ya, Di situ kita masih dempet-dempetan. Habis itu Persib ngejauh aja. Iya. benar. Sama Liga Indonesia sekarang kan nggak kayak dulu. Kalau zaman dulu kan kalau kandang pasti menang gitu. Iya, itu betul. Beda sekarang. Beda sekarang. Terus jangan ngomong gitu. Kita di kandang lagi kalah mulu. Bukan kandang kita jujur. Iya betul. Kandang kita atapnya roboh. Iya. Gitu, betul. Jadi main di mana sekarang? Banten. Oh di Banten. Jauh, Tangerang jauh. juga. Jauh. Dari rumah Itu gua Gading susah Serpong banget aja jauh. menang di situ. Tengah-tengah hutan ya, Hok. Sinyal nggak ada. Tengah hutan Itu sama stadionnya. kayak yang dipakai Dewa kan? Iya. Emang. Itu berapa lama stadion Benteng? Bukan benteng. Bukan benteng. Kan gue menghindari pembicaraan. Oh. Itu lah. Susu kental manis gitu. Stadion susu kental manis. Udah nggak pakai susu juga, kental manis. Ah, kental manis. Berarti susu kaleng. Susu kaleng, sponsornya Persita itu kan stadion itu kan. Itu berapa Bahasa lama? Inggris aja Mas Muk, condensed milk. Condensed milk. Gimana Pak? Condensed milk stadion. Condensed milk stadion. Aku public speaking Indonesia Bang kalau. Berapa lama tuh renovasi? Kayaknya musim depan udah Musim bisa main depan situ udah lagi. bisa. Karena cuma atapnya aja sih. Itu pas lagi yang angin ribut itu. Buh, kan? parah. Wah, rumah gua aja depannya parah banget. Itu mobil ruko-ruko. pemain pada hancur, Bang. Iya bener. Ketiban-tiban besi itu. Iya bener loh. Itu Terus ada kacau. asuransinya nggak? Iya, enggak tahu. Tapi kan itu force major. Apa namanya? Force major. Artinya apa masuk? Situasi yang tidak tahu. Apa sih? Tidak disangka-sangka. Gue yakin gitu. tahu ya karena sering baca kontrak. Bener di kontrak. Betul. Ya, tapi kan kalau kita melihat Persita di pertandingan kalah 3-1 lawan Persis Solo. Ya. Tapi kan yang degradasi Persis Solo. Yes, karena Maduranya menang. Tuh. 3-1 ya akhir musim juga sih. Jadi berarti udah mulai langsung menatap Ya. season depan kan nih. Iya harusnya. Masih di Persita. Oke. Alhamdulillah masih satu season. Katanya mau ditawar sama ini Manchester United. Saya langsung ambil sih. Walaupun rival saya ambil aja. Gue juga fans Persita, gue bilang hoki, go. Berangkat, udah lah ngapain gitu. Gimana Hok, maksudnya ya kalah 3-1 terus pertandingan terakhir, terus kan season, berarti kasarnya kayak oke, season selesai, menutup, ya mulai lagi kapan sih kita? September. September. Dengar-dengar ya September sih. Kalau nggak salah jatuh udah ada semua kan? Ada. Untuk, wow. Kalau nggak salah sering berubah-ubah. Enggak, saya nggak mau ke situ. Boleh, jangan ke Kan sana. belum dipastikan gitu Bang. Tapi kalau nggak salah jatuh udah keluar, udah ada yang nge-post juga tuh, udah ada yang 4 nge-post. September. Di sini sebenarnya pinggir jurang ya. Iya, parah nih. Enggak, ini minggu udah lalu. jurangnya nih hoki. Minggu lalu tuh. Kalau nggak bola kalau nggak pinggir disensor mah. Dari kemarin emang nih. Kalau nggak disensor terumbu karang sih. Nggak cuma pinggir jurang. Oh, tenggelam langsung Samudra Hindia. Jadi 3-1 berarti persiapan Persita nih di situ, karena kan si coach Carlos Vene dan juga Javlon Gusenov udah minta maaf sama semua fans Persita, dan ya karena akhir musim kalah 1-3 gitu makanya. Dia narik napas beliau nih. Soalnya sebelum main itu kita ada ya dari supporter gitulah, katanya harga diri. Saya juga baru-baru tahu kalau memang Rival. Persita sama Solo itu rival abadi katanya. Iya. Saya baru tahu kemarin gitu kan. Ya kemarin rame lah selama 3 hari berturut-turut supporter datang suruh nyalain Persis Solo biar mereka turun. Cuman situasi di lapangannya beda sama yang kita mau buat nyalain mereka gitu kan. Yang pasti kita sedih sama kecewa karena itu tuntutan dari supporter, masa kita nggak bisa penuhi gitu. Apalagi bos juga turun tangan kan soal itu. Yes. Mau ngalahin Persis segala macem. Karena di media tercemar kan nama Persita karena jual pertandingan ini itulah. Ya. Kita para pemain jujur kecewa sih dengar ada hal seperti itu. Berita-berita kayak gitu Iya. lah. Karena kita bener-bener sampai kram-kram main bola di lawan Solo itu. Bukan karena kalah 3-1, bukan gitu, karena ya emang mereka deserve aja karena mereka mainnya lebih baik dari Persita gitu. Ya ngotot karena mau bertahan tapi ternyata gerasi juga. Kalau gue ya, 9 match terakhir,
menang 1, imbang 1, kalah 7. It's not good enough, jujur ya. Tapi gue yakin pemain-pemain juga hoki ya, dan banyak pemain lain juga they fight for the jersey. Ya mungkin ada yang kita lihat kurang determinasi atau apa, gue nggak mau ngomong. Tapi yang jelas ini akhir musim, it's the right time to prepare for next season. Yes. Kita ganti, coba di-translate Mas. Intinya Persita semoga menjadi lebih baik. Tapi ada satu pemain asing Persita yang aku suka tuh. Siapa? Reiko Reiko tuh Rodriguez. asli banget tuh. Kenapa kamu suka sama dia? Jago ya? Mainnya fluid gitu. Ya, kayak gimana? Coba contohin. Apa yang ngebuat kamu kayak, wah ini dia. Yang terus ngegolin di PSIM yang jelas. Pantes ya, inget itu. Dia fans PSIM, dia fans PSIM. Tapi emang Saya juga cetak gol loh. cetak gol juga. Cuman oke. di VAR. di VAR. Jadi Sering banget saya kena VAR itu. Oh iya, VAR musim ini. tapi ya. memang Persita itu kayaknya di putaran kedua tuh Turun. Agak turun. padahal di putaran kedua tuh ngedatengin banyak pemain asing dari Liga India kan itu ya. Nggak banyak sih, Cuma Ramon. Oh, satu tuh akhirnya. Alexa dari Liga 2 Kurang ikut. kan. Alexa kan dari Alexa dari awal season. Adiaksa Dari kan? awal season dia benar. Dari Adiaksa kan itu sebelumnya. Iya. Adiaksa. Ini cuma Ramon yang dari Oh, Alexa India juga ya. tuh. Cuman Ramon tapi juga nggak dari India sih hoki. Enggak, dia enggak ada klub katanya. Iya, sebelumnya belum Oh, klub. sorry, Tanpa klub. sorry, salah. Sama-sama ungu Persik Kediri yang banyak Persik dari Liga banyak. India. Persik, Benar, ya, benar, ya, benar. ya. Tapi Sama Dewa satu tuh. Noah Sadowi siapa itu? Persija satu. Tapi ini ya, maksudnya kenapa ya? Oke, maksudnya kalau dari zaman dulu ya, dari zaman Liga Indonesia sebelumnya, ketika masuk putaran 2 itu tim-tim yang kadang-kadang lagi di atas tiba-tiba drop aja gitu. Kayak maksudnya apa sih yang ngebuat mereka itu kayak misalnya tiba-tiba udah di atas pas Konsistensinya ya. Iya, konsistensi kan langsung tiba-tiba hilang gitu. Dan itu nggak cuma Liga Indonesia loh, Liga luar juga begitu. Ya mungkin apa ya? Terlalu pede gitu loh karena mereka udah di atas mungkin kayak ya kita santai dah peringkat segini siapa mau ngalahin kita mungkin gitu kan. Waduh. Bisa jadi kan kayak gitu. Bisa jadi. Ini tim lain ya, bukan Persita ya. Bukan Persita tetap Bukan. kalau Persita ini boxing udah pukul-pukulan sampai KO itu. Pemain-pemain di latihan sumpah. Ya, tapi kalau PSM gimana? Wes ya. Ya seperti yang dibilang tadi. Wah, awal musim tuh dang. Jago. Mantap. Aku langsung wah away ke Vietnam nih aku. Kayak masuk kompetisi Asia nih. Udah pede dia. Masuk putaran kedua. Wah, dibantu lebih enak sih nanti. Enak sih mau dibantu. Tapi Ada. kalau Tapi enggak, PSM tapi wah, kenapa Mas Oki. supporter PSM tuh apa benci sama saya itu kenapa, Bang? Nah, coba. Nah, nggak tahu kalau itu maksudnya. Kalau saya enggak. Kamu sebutin PSM coba ayo. Mungkin mereka salah apa ya gimana ya? Sepak bola sebenarnya kan kayak musik juga kan, selera. Jadi ada pemain yang disukai, ada yang mungkin kurang disukai, tapi kan orang tuh tipenya beda-beda. Ada yang kalau nggak suka dipendem aja, ada juga yang kalau nggak suka tuh dilihat-lihatin gitu. Mungkin lebih ke selera mungkin Mas Oki. Gitu. Mungkin karena saya asli Jogja terus di press gitu biar nggak bisa main bola mungkin ya. Bang, jangan berpikir positif gitu. Negatif thinking gitu, jangan. Salting. Bercanda. Apa sih Mas Muk? Lu pasti tahu kan sebenarnya kan? Keluarin aja. Enggak. Tapi dulu jujur mau ketemu Mas Hoki ya. Ini kalau saya fair. Dulu pernah lihat satu pertandingan hoki waktu itu hoki memang benar-benar lagi performnya kurang. Aku sempat nge-tweet Hoki Caraka terus pakai emot apa gitu. Emot apa? Mas? apaan? Emot apa ya? Emot Lupa aku. gini. Oh, iya, emotnya apa? Emot gini. Ya benar emot gini. Bohong, emot Aku muntah ya. Emot diserang sama muntah. fans Mas Hoki. Masa? Iya ada yang terus wah kamu gak suka ya Mas sama Hoki. Malah aku yang digituin. Padahal cuma Hoki Caraka mohon maaf aku cuma gitu pernah. Saya malah nggak gitu. pernah ngeliat tweetmu, Bang. Udah kuhapus. Nah, kalau saya itu sebenarnya waktu itu lebih ke kritik karena mungkin performamu lagi turun kan. Dan itu aku nyari kata-katanya yang pas aja gitu. Soft spoken ya? Soft spoken. Marah-marah gitu. Tapi lagi-lagi kalau orang udah terlalu fanatik sama sesuatu kan nggak bisa kayak idolanya disenggol kan. Bener. Apa juga salah ya. Apa iya. Padahal ngomong apa-apa salah gitu kan. Ya. Nah, gitu Mas. Tapi Paling aman nyerang federasi udah. Nggak ada yang benci. Itali kan? Itali. Itali. Begini juga. Itali. Tapi sebenarnya Mas Yoki kan orang Jogja kan. Sebenarnya ada keinginan nggak sih untuk Main di PSM. Bebas di Jogja kan ada berapa tim? Ada 3 tim Yang liga yang liga profesional ya. Itu sebenarnya ada keinginan nggak sebenarnya? Ya mungkin kalau udah usianya udah habis, saya pulang. Berarti Pulang ke PSS. belum tahu. Belum tahu.
Nanti dipotong gitu ya kamu. Tapi berarti sekarang masih pengen melalang Buana dulu ya? Ya masih pengen. Kalau bisa keluar saya ambil. Nah, Bagus. keluar itu kan banyak pemain muda yang keluar terus ujung-ujungnya nggak betah gitu. Misalnya kayak homesick ke Nah, apalagi orang Jogja kan terkenal homesick kan. Kamu pernah mengalami itu nggak di garis sepak bolamu? Jujur enggak sih. Karena kita komunikasinya lancar kan. Dari keluarga juga kayaknya udah di Emang kasih udah restu ya? iya, emang udah ditakdirkan untuk menjadi pemain bola kali ya. kenapa gitu? Kenapa bisa berpikir takdirnya jadi pemain bola? Dari kecil udah petnya udah kelihatan gitu ya? Karena apa ya? Terlalu cinta itu kali ya. Terlalu suka sama bola jadi kayak mereka udah ngertiin aja kayak saling memahami aja gitu kan. Dan Hoki pasti tanggung jawab lah dengan pilihannya gitu kan, karena saking cintanya. Nolong nggak sih? Dulu pernah, ini kan mainnya di Tangerang, ke Jogja ya, deket lah flight berapa jam nyampe. Nolong nggak pengalaman dulu pernah tinggal di luar negeri yang jauh banget? Nolong sih, apalagi orang tua juga sering ke Tangerang kan. Kayak ya udah kalau rindu kangen kadang tak terbangin, kadang aku yang pulang gitu. Iya bisa sih, masih deket lah Mas Jogja. Kalau Tangerang masih oke lah, masih Tapi sosial. Hoki tuh Jogjanya, Jogja yang jauh. Jauh. Gunung Kidul. Gunung Kidul. Oh, jauh, aku pernah syuting sana. Jauh South banget. Mountain. Hampir ke Wonogiri aku. Pacitan Oke. Wonogiri. Oh iya? Iya. Jauh itu. Wah lumayan itu. Sinyal ada, oke. Karena beberapa, tapi beneran Bang, Tempat beberapa syuting ada waktu sinyal itu, ya. nggak ada sinyal, nggak ada listrik kok. Iya. Di mana itu? Waduh, pantai apa gitu di Gunung Kidul. Oh, kalau di pokoknya. pantai iya. Tapi nggak ada apa-apa kok. Sampingnya ada rumah-rumah warga gitu, nggak ada Syuting horor Tempatmu ya? ke syuting trailer. tempatmu ke kota Gunung Kidul aja berarti udah setengah jam lebih kan? Iya, 28 menitan lah. Nah berarti dulu waktu awal-awal SSB gitu-gitu kamu ke kota dong? Jauh dong. Jauh. Aku kadang PP Jogja Gunung Kidul, Jogja Gunung Kidul. Berapa jam sana? Sejam? Oh sejam ada 1 ya? jam 45-an. Wow. Ah, celeduk. Di mana? Tapi itu 1 jam Senin itu mah. Iya, kalau di Plus sini kan macet. Plus macet. kalau bedanya kalau di Jogja sama di sini tuh sejam tuh macet di sini. Iya. Kalau di Karena sana lancar sejam kan? jauh. Jauh. Gitu. Jadi pegel banget. Pegel sih. Sini Lu juga di pegel. kotanya di mana kalau latihan? Aku sering di ini Piungan. Di Piungan. Oh Di nggak terlalu. Perso PLT. Jelasin lu Vimendes Piungan di mana? Piungan itu kalau orang Jogja sering melesetnya jadi Pyongyang. 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 Ya pokoknya itu hampir perbatasan Gunung Kidul Jogja lah. Hampir naik gitulah ya. Oke. Oh di Piungan. Ada apa di sana kalau buat Vimendes mau ke sana tuh ada Di Piungan? Iya, iya. Kuliner yang khas. Apa? Ada emprit goreng di sana. Apa? Emprit goreng. Apaan tuh? Burung emprit yang di atas genteng itu. Bang. Gak tega dong, mau kecil gitu digoreng. Iya. Loh, di Gunung Kidul Belalang, Bang. Kodok. Kodok sih. Iya, Emang banyak, banyak. banyak. Belalang mau jadi belalang tempur. Bener belalang juga masih banyak. Kalau burung emprit itu Burung yang emprit kayak- gak Burung tega emprit ada, cuy. burung emprit. Kalau emprit itu biasanya ditembak gitu kan. Ya. Iya tahu gua. Tas, habis itu dipanggang aja, ditaruh bara gitu. enak. Ya, Ya, nggak kayak tahu. ayam gitu. Kayak puyuh lah. Ah, kayak puyuh, benar. Kayak puyuh. Ah, puyuh. Burung puyuh. Burung puyuh gitu tuh. Emang burung puyuh bisa Burung digoreng? dara, burung dara enggak ya? Kayak masih kecil kasih ini. Aduh. Tuh nih. Nah, tuh burung emprit. Jadi sate. Bukan. Digoreng Itu- kering, goreng kering. Itu goreng kering. Ada yang dibakar dulu gitu. Kasian coy, Masih ada buset. kepalanya gitu gua enggak mau. Enggak nih gue. Aku sih selera banget ya karena ketika digoreng kering tuh kayak tirek Crispy. goreng gitu. Masih masa kecilmu kamu habiskan di Gunung Kidul ya? Iya. Gue takut ular jadi gue. Enggak sih, lebih di Sleman. Di Sleman ya banyaknya. Kalau tinggalnya di Gunung Kidul kan dari kecil. Tinggalnya di Gunung Kidul. Enak. Ya tapi klub udah kita masak. Sama nih Yoki mau bikin yang itu. Katanya mau Potong bikin nih gedung. gue lagi mau bridging. Training ini Bang, training apa? Training center. Training center, Bang. Oh iya, oke. Iya. Di mana? Di Gunung Kidul mau bikin akademi sendiri, nanti ada kayak mesnya, ada gymnya. Tapi udah di bentuk gedungnya udah ada kan? Belum, masih cari tanahnya, masih mau memperlebar tanahnya karena kan mau bikin lengkap lah intinya. Jadi pendaftaran tinggal di situ kayak. Oh jadi ada mesnya sekalian. Jadi Kayak lama sih ya. jadi seminggu sekali baru boleh dijenguk kayak bentuk mental juga di situ. Wah, Nice, bagus. bagus. Targetnya kapan tuh? Targetnya karena saya masih terlalu dini mungkin ya. Jadi mungkin soalnya saya mau sambil belajar ngelatih di situ. Oke. Mungkin masih ke depan. Masalahnya sekarang tanahnya belum memadai buat progres ke situ, jadi kita masih mau memperlebar sebelah masih mau diajar gitu loh. Oke. Jadi masih memperlebar dulu baru kita bangun. Ah. Jadi biar sekalian aja gitu. Sekarang kan berarti kan emang akademi, terus udah dari gym. situ masuk klub, abis itu timnas. Nah, hoki masuk ini timnas yang profesional squad Garuda yang buat lawan Oman sama Mozambik. Nah, sebelum kita bahas hoki cara kamu masuk ke timnas yang melawan Mozambik, aku mau sharing sesuatu nih dulu nih Mas Tio. Sharing apa Masmu? Nah,
Banyak teman dan kerabatku, terutama yang cowok-cowok, pada nanyain aku, gimana sih caranya memberikan performa terbaik saat tampil? Ah, biasa itu mah. Cowok-cowok emang suka begitu. Selalu pengen totalitas. Terus lu jawab apaan Masmu ke mereka? Ya aku tanya aja, kalian emang pakai samponya apa? Malah pada bingung. Kok malah nanyain sampo sih? Nah, mereka belum tahu berarti Mu. Kalau pas performa terus di-push, kulit kepala kita tuh ikut tertekan dan jadinya malah rentan. Nah, itu dia. Karena secara alami, kulit kepala pria itu memang jauh lebih mudah berminyak dan gampang ketombean dibanding wanita. Makanya aku nanyain sampo mereka apa. Nih, emang apa sih Muk shampoo yang dipakai oleh Mr. Mukti El Metronom? Rahasianya apa sih? Boleh dong kita kasih tahu. Oke, jelas dong. Aku pakai Clearman Ultra, sampo yang dirancang khusus untuk kulit kepala pria yang aktif dan menuntut performa ultra. Dan teknologinya apa Muk? 3 times scalp barrier. Defense. Memperkuat pertahanan kulit kepala lo dengan perlindungan ultra melawan ketombe. Jadi buat kalian Vivinides dan tentunya sohib-sohibku yang jadi penasaran, saatnya upgrade ke Clearman Ultra biar tampil maksimal, tampil ultra. Hai, langsung masuk ke Garuda Calling Professional Squad. Telah diumumkan Hoki Caraka dipanggil dan kita lihat ini berarti kan Juni ya mainnya? Juni ya. Jadi apa tantangan dan harapan bagi Hoki Caraka nih? Tantangannya lebih mungkin pengen masuk ke skuad utamanya sih. Terus harapan pengen bisa main di zaman ini, zamannya John. Oh belum ya, kan belum ya. Baru ketemu Professional squad doang. Gimana first impressionmu ketemu Pak John itu? Pak Jo. Sejujurnya belum pernah ketemu secara langsung ngobrol gitu kan. Cuman kalau dilihat di beberapa wawancara dia kayak lebih fokus. Oh, yang kemarin tuh nggak ikut? Belum, karena profesional tuh biasanya cuman cadangan gitu kan. Oh. Nah nanti yang skuad pilihannya di calling gitu. Yang profesional nunggu aja kalau misalnya ada yang cedera dipanggil gitu. Oh, Tuh. Kemarin ya, kemarin kan FIFA Series 2026 dan next-nya kan akan melawan Oman dan Mozambik. Dan kedua tim itu ranking FIFA-nya di atas Indonesia. Oman tuh 79, Mozambik itu 101 deh. Indonesia 122. Ya ini kan orang bilang, kok lawannya Oman Mozambik sih? Ini kalau menang bisa naikin peringkat Indonesia ke atas kan. Dan persiapan sebelum AFF ya. Ya. AFF yang dibikin sama si AFF-nya sama yang FIFA ASEAN itu ya berarti ya. Ada dua, berarti ada dua kompetisi ASEAN nih. Iya. Jadi ya menarik sih kita melihat. Benar. Menurut lu gimana mau lawan Oman atau Mozambik? Waduh, sebenarnya masih bingung juga karena kemarin kita kan baru dua tiga pertandingan ya yang di bawah John. Dua pertandingan sih. Menurutku dua pertandingan kemarin udah oke sih, tapi sebenarnya belum terlalu kelihatan juga. Tapi proses. Makanya salah satu prosesnya juga besok bisa dilihat lawan Oman sama Mozambik ini. Tapi tentunya pemain lebih seger. Ya. Itu yang aku senang karena pemain udah libur kompetisi kan. Itu yang bikin excited untuk melihat timnas besok lawan Oman sama Kalau Mozambik. aku Oman tuh inget 2000 berapa tuh masih kecil nonton ke stadion gue. Oh iya lawan Iya. Oman. Kita kan pelatihnya Benny Dolo. Iya. Terus ada, gue lihat tuh masih masuk bawa bola sendiri, ingat gak sih Mas Lee Henry atau apa karena kecewa sama timnas atau jelek banget. Tahu nggak sih? Kiper yang Ali masih Al-Habsyi. Ali Al-Habsyi di Ali bawah bola. Al-Habsyi. Itu gue ingetnya itu kok Oman. Siapa tuh namanya tuh? Lee Henry. Lee Henry mah main bola. Bukan Henry siapa apa gitu, yang masuk ke lapangan nyatanya. Iya, yang gondrong kan? Yang gondrong, langsung ditarik. Pitoy. Bukan. Ini penonton. Jadi Pito legendnya Tangerang emang. Ya ini kalau kita ngeliat di skuad tim nasional ada Karyo Supradi, Emil Audero, Martin Pas, Muhammad Riyandi, Nadeo. Banyak pokoknya yang dipanggil ya. Ini kan tapi bisa berkurang berarti kan. Pasti. Total jadi cuma 23 ya? 23. 23. Ini ada Alvarez Buffon, Brian Fatari, Donitri Pamungkas, Elkan Bagot, Fajar Faturrahman, Hoki Caraka ada di sana. Zayid Zes, Justin Hubner. Ada pertanyaan. Itu kenapa Hoki masuknya di list? Iya. Karena awalnya Karena tahu awalnya back. Betul, itu. Karena Gak tahu ya, yang penting dipanggil aja. Bener Hoki, Taruh di bener. mananya nggak apa-apa. main jadi back, gua jadi back. Udah gua jadi back. Jajang penting Mulyana masuk jadi timnas back. aja. Iya benar. Dion Dublinnya jadi back ujung-ujungnya. Gak apa-apa lah. Jadi emang dari ini akan berkurang jadi 23 dan mainnya tanggal 5 sama 9 Juni. Wah, tuh udah libur musim panas tuh. Libur sekolah, semua ya. Iya kan. GBK pasti rame nih. Garuda Championship jangan lupa ya. Gimana Muk? Kalau kamu siapa Bang yang nama-nama baru yang kamu excited pengen nonton? Kalau aku sih Excel tuh aku pengen. Siapa?
Excelnya Persija itu loh. Oh, Excel Untuk tahu. Persija. Dari Barito ya dulu ya. Dia tuh Excel, terus Rivaldo, Pak Pahan. Aku juga pengen Bagus ya. melihat. Gak pengen lihat saya. Kan udah di depan mata. Capsnya udah belasan hoki. Oke kan udah sering Udah dipanggil. Udah. Iya. Eleanor Reinders nih yang kemarin ngikutin Kalau selebrasi Alvarez kalahnya. Buffon tuh di bawahmu ya? Oke ya. Dia 2005. 5 ya. Berarti sekarang dia 21 ya? Zamannya coach Indra Safri kayaknya. Ines Safri ya? Iya. Ya Borneo ya. Iya, Borneo. yang FF juara itu. Wah, Ferrari Nathan Choaon. Nathan Choaon juga timnya promosi ke Eredivisie ya? Iya. Selamat Nathan Choaon. Terus ada Arkan Fikri, Calvin Verdong. Joy juga kan, Joy. Oh iya, Joy Pelupesi. Dia juga promosi kan. promosi. Jadi Bang emang Jai cedera ya kayaknya semalam ya, Bang Jai ya. wah, tahu Oh, Sassuolo ya? Sassuolo. Kayaknya ya, tapi nggak tahu parah atau nggak. Iya. kalau oleh Romani lagi liburan di Lombok. Oh iya. Ada fotonya. Ada, bener. Ada fotonya. Kenapa sih pemain bola suka banget liburan ke Bali? Oke. Karena mereka kan biasa dingin ya. Dia pengen ngelapin kulit, dia pengen rasain vibes pantai terus. Kayaknya lebih santai juga di Bali ya. Lebih santai. Lebih nggak, orang tuh lebih cuek nggak sih kalau sama kalian? Karena emang kalau liburan di Bali kan bener-bener tempat buat liburan Iya. kan. Ya, kalau liburan kita di Jakarta ngapain? Macet. Di Jogja ngapain? Belalang. Ke keraton. Kan nggak Prawiro Taman. Oleh kan nggak mungkin ke keraton. Iya sih, tapi itu kan sudut pandang si pemain karena dia pemain bola, main di kota, terus liburannya ke tempat-tempat yang alam gitu. Kalau saya orang Jogja, ke Bali sumpah saya kayak, wah Sleman ini aku gitu. Loh, kenapa? Biasa pernah ke Bali, diajak makan sama temen di namanya Nux tau nggak? Nux. Tahu. Seminyak. Seminyak yang di sawah-sawah gitu. Dia langsung, gimana Mukti temennya bagus kan? Dalam hatiku, Udah biasa. minum Martani nih aku bilang gitu. Sumpah ya. Di Jogja kan udah biasa. Iya, di sana. Iya, tapi kan buat sebagian orang banyak yang di kotanya nggak ada kayak gitu, Mas Mo. Iya, makanya kalau ngajak orang-orang kayak aku ini liburan ke tempat-tempat yang canggih gitu, ke pabrik Gundam gitu. Kan gua ajak ke pabrik Tamiya. Kami ya makanya seneng kalau ke Jepang seneng banget. Tapi kalau Jogja aku beberapa kali kerja di situ ada syuting atau apa ke Prawiro Taman malam-malam. Menurutku itu kayak Bali, banyak orang-orang Iya, kan budaya. sih. Tapi malah lebih enak gitu loh, lebih chill, lebih santai. Seneng sih aku Jogja. Iya, kayak itu tempat-tempat ngebir-ngebir lah, gitu, santai-santai live musik gitu. Kamu Tempatnya suka yang emang santai, tapi bulenya buru-buru. Kan buru-buru. Kalau jalan kenceng banget. Ya kan kayak orang lari kan. Iya. Kalau Gunung Kidul apa? Oke, menurutmu tempat wisata yang paling kamu Sekarang ada on the rock kan. on the rock? Ya kayak Kamu Bali taunya itu. minuman. Belum pernah aku. Itu kayak Bali sekarang tuh. Oh, Jadi gitu? tebing pinggir tebing gitu dibikin kayak tempat nongkrong, kayak ada spot-spot foto gitu lah. Sama di Gunung On Kidul Rock tuh. Sleman. Di Gunung Kidul Gunung kalau Kidul. Gunung Kidul. Kayak di Uluwatu gitu ya hoki ya? Ya. ada rumah pesugihan nggak kepake itu. Oh, apa gimana? Ada rumah pesugihan nggak kepake, kamu pernah lewat nggak? Apaan? Ada, jadi kalau kita mau ke kota Gunung Kidul gitu ada Tuh gitu-gitu tuh. rumah-rumah yang banyak ukiran gitu bang, tapi nggak kepake. Oh, itu Ada, di jalur cinta namanya. Ah, jalur cinta. Jadi itu rumahnya Kiai siapa Ada gitu. sejarahnya ya? Iya, ada sejarahnya. Sebenarnya itu rumah biasa. Itu rumahnya Kiai siapa karena suka ngoleksi patung-patung gitu kan. Jadi ornamen-ornamen kayak sekarang nggak naga, kepake. kayak buta gitu kan. Cuman jarang ditempatin. Jadi banyak rumput liar di situ. Dikiranya orang lain itu tempat pesugihan. Sama kayak di Pondok Indah, tau nggak ya di jalan raya Pondok Indah tuh? Yang gimana? Yang seberangnya ada satu rumah ada patung-patungnya tuh putih banyak pagar Kan itu tuh. emang Orang orang jualan buka- patung itu. Itu kan dulu gosipnya gitu, gereja setan gitu. Oh, ya, di sana Aku juga nggak ada. tahu. Yang sekarang jadi salah satu tempat restoran aja dulu kan bekas rumah sebelahnya rumah itu. Pondok Pondok Indah. Indah. Ada yang itu deh yang sempat Rumah hantu bisnis. Pondok Indah sekarang jadi restoran. Yang di pinggir jalan ada. Oh, Bukan iya. jadi, gua nggak tahu. Gua jadi itu atau sebelahnya. Gua Oh iya nggak tahu. bener-bener kan dirobohin ya? Iya, bener. bener. Karena dulu pas zaman-zaman lagi bikin konten soket-soket ke sana, setan. Seorang tuh bikin situ, ngeganggu warga sekitar. Padahal tetangganya santai aja. Makanya kalau ke Jogja tuh kalau mau nyari pantai-pantai ya Gunung Kidul. Gunung Kidul. Pilihannya Tapi kalau banyak. nyari mall jangan ke Gunung Kidul. Nggak ada. Nggak ada. Film masih Sherina, Sherina. Waduh. Film masih. Sherina yang dulu lagi. Filmnya Jangkung 1. Jangkung 1. Sherina itu kan Joshua. Tapi ada hotel bagus sekarang loh di tempat saya loh. Ada. Hotel bintang 5. Hotel bintang 5. Mau ajak gua ke sana kali, Muk. Ayo. Nggak tunggu ini bercanda tuh bener. Serius. Serius nih. Ada hotel gede bagus. Resort Bahkan gitu ya. ada pantai-pantai yang belum ada namanya, oke ya. Ada banyak. Itu yang dulu aku shoot
syuting begitu. Iya kan? Ada Nggak hidden gem gitu. Ya, tapi harus Cuman jalan dulu. bapak ya saya kan? tahu semua itu. Bapak kamu? Wih, kalau saya liburan bang ke pantai, kita ajak ayah saya. Jadi ada pantai sepi banget. Biasanya pantai kan rame orang. Betul, heeh. Nah kita dapat pantai sepi karena hidden gem gitu. Masuk ke aksesnya agak ribet nggak? Kita jalan kaki. Jalan kaki, Jadi lumayan. parkir di tempat pantai lain, kita jalan kaki nyusurin pantai gitu. Seru banget. Bener nggak sih dulu gosipnya Gunung Kidul tuh sebenarnya zaman dulu banget tuh di bawah laut. Itu karena aku ingat Itu banget fix, tuh jalan bener itu. batu-batu terus drivernya bilang, Mas ini lihat nggak batu-batunya aneh kan? Karena zaman dulu nih Batu karang ini tuh sih. laut gitu. Emang iya gitu. Bener ya itu? Bener. Zaman-zaman dulu dinosaurus. Sama ada Gunung Api Purba di Gunung Kidul. Wah, itu Gunung gunung apa tuh? terbesar itu. Iya, Gunung Api Purba. Meledak nggak bisa nggak? Ya enggak kan. Tapi masih aktif Masih katanya. aktif kan? Masih aktif. masih aktif. Dia sering kerja bakti. Itu gong itu. Tapi yang aktif juga kita punya segmen Ultra Momen Clear. Kita akan bahas momen-momen ultra atau luar biasa di dunia sepak bola. Tadi apaan tuh? Kok ada tulisan nggak jadi aman? Ultra Momen Clear versi sepak bola yang pertama, Ultra Epic gol salto hoki Caraka melawan Persik Kediri. Brace 2 gol ya. Ya. Satunya sundulan ya? Iya. Ingat aku crossing Raiko. Betul. Nonton kan? Aku nggak ke stadion hari itu. Lagi syuting, tapi nonton Kirain di pas TV. nonton ini cetak gol gitu. Ya, ini kan tendangan balik Bandung nih, berarti itu kan ya. Balik Bandung ya. Tendangan balik Bandung ya. Tapi Masuk nominasi kan? Persik. nominasi. Masuk nominasi. Jadi nomor berapa berarti? Nomor 2 kayaknya. Oh, di bawahnya si Iqbal. Gue liat gol Iqbal gimana? Sama salto juga. Dia salto samping. Oh, Tapi salto dari samping. crossing. Scissor kick berarti. Oh, scissor kick. Tapi ini kan dia balik Bandung nih. Yang ini aja, yang 2 menit yang diupload Persita. Nah, ada nih, lihat nih. Crossing. Ini gol Ini hoki gol nih. pertama. Dar, sundul. Nah, gol coba apa? Habis ini sakit pinggang saya. 2 hari saya sakit. Kayak gini udah dilatih belum sih Hoki sebenarnya? Sebenarnya itu kayak spontan aja. Spontan ya, respon ya. Jadi spontan itu di situ. Jadi Tapi di latihan pernah nyoba? Enggak juga. di latihan saya masuk terus emang salto. Oh. Sering nyoba. Cuman kebetulan di sini sakit pinggang saya. Ini langsung sakit nih. Gagal. Abis itu nggak mau lagi ya? Karena nggak nemu momennya aja sih. Ini bolanya enak banget, pantulan ya, Rakic ya kalau nggak salah yang sebelumnya. Tapi saya tidak menyarankan bagi Oh, back. warga-warga yang main football umur 30 tahun ke atas melakukan hal ini hanya untuk demi konten. Hoki yang masih muda profesional Sakit ya. sakit pinggang bang, kalian Iya. lagi langsung. Kalian lagi jangan. Dan jatuhnya bener, kalau kita coba jatuhnya kepala duluan gegar otak kita, jangan. Jangan. Nggak usah lah kalau main fan football, nggak usah gitu. Tapi salto terbaik masih Widodo Ceputra kalau. Wah itu keren banget. Oh, timnas. Top itu. Iya. Top itu gila. Dari luar kotak itu. Dari luar kota. Kotak. Legend itu. Agak loncat itu ya? Berarti itu kejadiannya 30 tahun lalu. Iya. 96 kan? Kalau yang luar Lebih negeri yang aman dari Arsenal juara. Wow. Tapi kan akhirnya juara. Izin sorry ke Zarzen. Sekarang tim yang paling lama belum juara MU lagi 13 tahun. itu sama kayak Juve terakhir juara Champions kapan tuh? Apa? 97. Tapi champion. Champion. Bukan liga ini. Iya sih. Liganya. Udah, lanjut aja kita masuk ke Ultra Momen Clear versi Vivian Nedes yang kedua. Oh, ini lagi-lagi Quadric Hoki Caraka Ya. membawa tim nasional Indonesia Under 19 menggulung Brunei Darussalam di Piala AFF Under 19 2022. Wah. Dan juga momen kontroversial main mata Thailand dan Vietnam agar Indonesia tidak lolos semifinal. Elah dari dulu sepak bola gajah. Takut sama Ya kita kan emang. emang Thailand tuh gajah lah. Betul. Tenang saya selamatkan. Tapi emang tapi emang iya, itu kan fakta. Kan udah dihukum juga kan. Iya. Sebenarnya juga salah dari kita juga sih. Kita harusnya nggak bisa jagain dari tim lain gitu. Harusnya Iya. kita memang maksimal terus. Ya, tapi lawan Brunei Darussalam menang banyak kok gitu ya. Banyak banget. 9 apa berapa? 8 kayaknya. Tapi mungkin kalau misalnya kita nonton sepak bola Indonesia tahun 90 gitu, kita ketemu Filipina, Laos, Myanmar itu udah pasti minimal di atas 5 gol ya. 13 pernah tuh Iya. Filipina tuh. Kayak ketawa-tawa ya Kurniawan nyetak gol tuh. Aduh kayak main apa gitu ya. Lawan Filipina 7-0 kayak ketawa-tawa ya. Sekarang kok Tapi sekarang emang lagi berkembang Berkembang ya semua sih. negara. berkembang semua sepak bola ya. Gila. Tapi ya kalau ngomongin ultra momen kita juga mesti nanya ultra momen versi hoki nih. Ya. Apa momen di sepak bola paling berkesan bagi Hoki Caraka? Untuk sekarang masih 20 tahun masih Oh, muda. iya. Yang boleh yang Hoki alamin saat atau momen sepak bola dunia juga boleh. Kalau sepak bola dunia saya lebih suka golnya Neymar yang lawan Valencia atau apa ya? Yang dinaikin Yang gini ya? dinaikin dulu Di terus Real, yang di Real. Villarreal. Tahu. Itu top. Itu berkesan banget sih kayak
kapan bisa kayak gitu kan. Tapi kalau dalam karir saya lebih berkesan lagi cetak gol lawan Arsenal U21. Yang pas Garuda Select. Garuda Select ya. Waktu itu kan kita umur 18, 17, tapi kita bisa cetak gol lawan Arsenal U21 itu kayak Top. apalagi Liga Inggris kan, wah. Keras ya. Berarti sekarang ada pemain yang kamu lawan itu jadi pemain Premier League dong? Si ini, siapa bek kanannya tuh? Lewis Kelly. Luis Kelly. Oh. Di kiri ya. Big Giro gelar juara sama Max Doman kan yang kemarin habis juara Tapi dia. kayaknya Doman lebih muda lagi sekarang aja. Iya. Oh iya, dia Orang masuk balik ke sekolah di tepuk tanganin kan. Oh iya? Kan ada di dia Bisa jadi itu lawan saya malah. Saya nggak terlalu Ingat ya? memperhatikan Arsenal sih. karena Tapi kalau pas lawan City hampir semua pemainnya sekarang di senior. Oh ya, siapa siapa? aja? Rico Lewis Si gitu. Nick O'Reilly. Nick itu. O'Reilly. Terus si Rico Lewis, Oscar Bob juga ya berarti. Oscar Bob. Itu mereka Foden yang enggak? cetak gol Foden semua. udah lewat ya? Udah lewat. Foden udah di atasnya. Gila. Sempat foto-foto sama mereka nggak? Kita kalah jadi mereka cepet. Nggak tahu mereka buru-buru masuk aja sih. Oh. Malu coy. Kalau kalah tuh mereka malu karena kalau nonton si Garuda Select ya, itu gua gak tau dibuat drama tapi tim-tim Inggris itu ketika ngeliat Garuda Select itu kayak mandang sebelah mata aja. Ya. Karena apa sih orang Asia nih bikin kayak ginian, terus mereka kalah, malu lah. Thanksin cuy, kok kita bisa kalah, ya kan? Thanksin apa ngomong. Ya bisa. Orang Inggris jangan terlalu sombong lah. Lo kan Ini tiap turnamen berbuka. gitu, baru menang sekali, it's coming home. Tahun ini, tapi Tuh contoh. Ini malah belum main udah coming home. Biasanya satu match baru tapi coming home. aneh pelatihnya. Iya. Antek-antek Jerman ini. Antek. Nggak kesana. Tapi kalau ngomongin Oki Caraka ya, kalau misalkan ditanya, oke ada tawaran dari luar gitu, kan pasti ya paling dekat orang berpikir, oke main ke Asia Tenggara dulu deh. Misalkan Thailand atau mau main, gue nggak tahu Thailand lah yang paling lumayan ini kan Thailand atau Malaysia jadi timur yang juara, enak. Vietnam liganya juga bagus tuh sekarang. Lagi naik. Vietnam bagus. Thailand Thailand atau tapi. Malaysia atau Vietnam, terus tiba-tiba ada Jepang. Lo lebih memilih memulai karirnya di mana? Karena kalau banyak tantangannya masing-masing kan. Jepang Korea lah ya. Jepang Korea. Jepang Korea. Saya lebih ke Jepang sih. Hmm. Tapi kalau buat jam main kayaknya lebih ke Thailand. Thailand ya. Lebih banyak ya. Apakah udah ada tawaran? Keep it secret aja lah ya. Nanti ngobrolnya di belakang aja kalau itu. Tiba-tiba Ngobrolnya di ada. belakang. Tiba-tiba Buat respect ke kontrak sebelum-sebelum. Iya. Wah, tapi ya berarti kan emang kalau keluar negeri kan udah another level lah ya. Masih 20 tahun abroad is the right time to go. Yes. Masih muda banget. Masih panjang. Tapi yang nggak ada waktu habisnya satu segmen yang selalu Bagus di bridging-nya papan atas ya kan. Bagus Segmen paling skena di dunia persepak bolaan Bridging-nya adalah bagus nih. Muk Trivia paling clean. Bagus nih. Dari bahannya dari mana sih mas? Ada. Jadi karena kita syuting ini berdekatan dengan Idul Adha, Bang. Udah lewat katanya, udah lewat. Udah lewat ya, Udah tapi lewat, kan masih dalam suasana kan. Jadi tema nama-nama pemain hari ini adalah pemain-pemain yang dilarang keluar ketika Idul Adha. Hah? Karena bahaya bisa disembelih pemain-pemain ini. Oh. Gitu. Yang pertama jangan keluar dulu untuk pemain dari Kamerun berusia 27 tahun berposisi sebagai gelandang bertahan. Dia main di klub Flamurtari FC. Kenapa? Dia jangan keluar dulu ketika Idul Adha karena nama dia adalah Jacques Mbe. Jacques Mbe. Tapi Mbe kalau nama-nama Mbe Mbeng Jen. Beng Jen. Itu liga mana itu Albania ya itu benderanya ya? Albania. Kayaknya itu Albania deh. Albania. Gangster itu jangan-jangan. Ngomong Jacques. Jadi gangster dia tuh. Jacques Mbe. Mbak. Flamurtari FC. 27 tahun. Market value-nya 700.000 lumayan tinggi. Lumayan tinggi loh. Lumayan. 500.000 euro lagi. Euro. Dan juga diharapkan untuk legenda timnas Kongo jangan keluar dulu ketika Idul Adha karena bahaya sekali bisa Nemo nih. disembelih oleh panitia karena namanya adalah Jean Jacques Ndomba. Jaguars juga ya. Jean Jacques Ndomba. Mas Buk, udah meninggal loh Mas Buk. Mas Buk lu bercandain, ngacau lu. Saya terus Kacau. berduka cita. Oh kacau. Tahu. Gua kacau. Gua ikutan gua. Ini kita mengenang kalau ada legenda sepak bola Kongo namanya Gara-gara Idul Adha. Domba. Mas Buk tahu dari mana dia legenda? Tua, udah tua. Orang meninggal.
Berarti orang meninggal. 954 ya. Tahun lalu. Oh, dia sampai punya julukan dulu namanya Geometri julukannya. Oh, geometri. Legend ya. Legend. Jean-Jacques Ndumba. Demma. Oke. Selanjutnya ini agak keluar dari sepak bola ya, Bang ya. Oke, boleh, Masih boleh, olahraga boleh. juga ya. Boleh, bukan boleh, sepak boleh, bola. boleh. Olahraga apa sih yang Amerika yang Football. American football. Football, American football. Tawuran bakal dijaga. Sebaiknya pemain ini jangan keluar dulu selama Idul Adha, apalagi di daerah Timur Tengah karena bisa disembelih. Karena pemain ini bernama Deonta Foreman. Kalau di sana kan kurbannya pakai onta ya. Deonta. Foreman. Itu mainnya di tim apa tuh Mas? Namanya? Texas City. Titans, Bukan, apa Titans, itu namanya? Titans. Apa Mas Muk? Apa? Nama klubnya apa Mas Muk? Nama klubnya? Dia terakhir kali kalau di fotonya di Titans. ya. Ah, itu The Titan itu. Apa namanya? Disamatin sih. The Titan. The Titans. Lagunya Benar. gimana? Lagunya gimana? Rasa ini. Wah, Oke nggak tahu kan Nggak tahu namanya. Oke 20 tahun bro. Tapi Gimana saya tahu sih? pemain bola yang Ya. nggak boleh keluar lagi di Idul Adha. Siapa? Dari Mesir. Siapa? Mo Salah. Oke, umurmu masih 20 loh, Oke. Kenapa? Lu kebanyakan Di bawah bapak. pemain senior nih. Enggak, karena saya suka nonton Vindes. Oh, iya betul. Vincent Desta gitu. Iya. Nah ini terakhir bang, dari Hungaria, posisinya pemain tengah, umurnya 23 tahun, klubnya namanya cuma Bang gitu doang. Bang. Bang. Jangan keluar dulu ketika Idul Adha karena benar-benar nama aslinya adalah Doman Sapi. Kalau tidak semamut, itu benar-benar Masih sapi muda namanya. coy. 23 tahun deh coy. Namanya benar-benar sapi kalau itu. Berarti fontnya SAPI atau Doman nih enaknya? Sapi. Tapi kan nama keluarga kok bule biasa. Tapi kan kalau di negaranya emang sapi mungkin beda arti ya sih. Iya. Ya, coba arti sapi di bahasa Hongaria Hongaria. apa? Nanti saya bahasa Hongaria. Dulu juga Gilardino di gila, kalau di Indonesia kan gila, nggak enak Gila, banget. ya. sama. Ada juga yang nggak enak-enak yang lain. Coba Mas Mukti namanya siapa? Apa? Pemain bola nggak? Kalau di Indonesia nggak enak namanya. Di Indonesia nggak enak. Si Makan tuh yang backend Al Nassr kan ada tuh. Oh si makan, terus Matis Babi ada Matis. Ada Lukas Mati. Oh, Ada gila pemainnya ini. Gilardino. Gilardino. Enggak, Gila ada pemain Lazio. yang Mario baru. Gila, Mario iya, Gila. Gila, Mario back-nya. Gila. Omar Toprak. Omar Toprak, Adem Sari. Ketoprak juga tuh. Adem Sari. Ada pemain Turki namanya Adem Sari. Searching ada. Pemain Malaysia ada yang namanya Jingan juga. Jingan ada. Cocok buat Tirta tuh. Jingan. Kalau di Indonesia ya itu banyak yang Oh iya ada Adem Sari. Nah, Adem Sari. Ada yang namanya Adam Pinter ada. Coba cek pemain. Ya kalau itu tahu. Ada kan pintar. Adam Pinter. Ada tuh. Adam Pinter. Kalau pemain Inggris yang dibahasanya sendiri namanya aneh juga ada tuh, Windass. Dean Windass ya. Iya, Win Win itu angin, S tuh pantat. Oh iya. Windass. Kan Daniel Drinkwater kan Daniel Kentut berarti minum artinya. gitu kan. Kentut nih Josh Windass juga ada, Dean Windass juga ada. Tapi Italia tuh aneh-aneh juga tau namanya. Nama keluarga kayak Ranocchia tuh artinya kodok. Coba aja di Google Translate Andrea Ranocchia yang muncul jadinya Andrew Froggy. Sumpah. Sebelum kita mengakhiri episode kali ini, seperti biasa kita bertanya, kan Ya. Cicio udah pernah tanya juga, tapi kita nanya sama Hoki Caraka, arti sepak bola menurut Hoki Caraka itu apa? Love. Cinta. Kenapa tuh cinta? Karena apa ya? Setiap saya main bola itu rasanya seneng aja. Kayak lupa sama hal-hal yang bikin ruwet. Lupa sama pikiran sendiri, cuman happy aja intinya. Kayak Happy. misalkan tidur nih, mimpinya mimpi indah. Indah gitu loh. Misalkan berantem sama pacar, Hilang. bola hilang. Oh berarti kaburnya bola dia. Gue juga gitu, yang hilang pacarnya. Gitu Cicio. Tapi masih jauh bilang pasar baliknya Kamu mah cepet. enak, gitu, Mas. hilang sekarang besok juga Baliknya ada. cepet, baliknya cepet langsung. Cus, langsung. Putus langsung balik, putus langsung balik. Sekarang hilang, Orang jelek besok juga sama. ada. Kalau Cicio mah keluar masuk. Tidak susah sama sekali. Gak usah gitu. Tapi perasaan tuh nggak bisa gitu ya bang. Cinta itu nggak bisa cepet gitu kan. Nggak bisa. Cinta Inter Milan. Oh itu yang bikin kabur ceweknya bang. Jangan loh. Udah. Lebih oh ternyata Cicio lebih sayang sama internasional dibanding pacar. Tapi sepak bola juga itu kadang adalah patah hati yang kita sengaja juga. Betul. Iya. Kemarin terakhir saya ngeludahin TV nonton di pensi. Sumpah demi Allah. Tadi malam. TV-nya saya ludahin. Udah nggak gimana pintar sumpah ya gue hiburan mau kalah terus.
Masih ada itu kemarin aku Danco. itu aku ngeludah tuh hari apa ya sama Fiorentina Minggu ya? Minggu lalu. Minggu lalu. Kemarin malam apa ya? Kok TV-ku ada ininya sih kayak Ludah lu. oh iya waktu Juve kemarin. Lucu sih ngeludah jam 5 pagi Masih udah bekasnya. 2-0, 2 sama. Enggak ngulap semua itu. orang Tapi itu pertandingan masih malam. penting diludahin. Iya. Kalau bapak saya dilempar asbak. TV-nya. Iya, Rusak. Udah 2 TV kena korban. Berarti bapakmu juga fanatik bola juga? Bapakmu fans apa? Fans timnas Indonesia. Oh. Jadi setiap timnas kalah dia lempar ini. Tuh. Waduh, kok zaman dulu sering dong itu. Oh dulu. Menang di lawan. Bapakku juga gitu kalau timnas kalah lempar pertanyaan dia kok. Wah, nggak tahu siapa gitu. Lempar pertanyaan. Oke, masuk. That's good. Bisa, nyapunya enak, nyapunya. Aduh, ya tapi namanya kalau udah cinta mah susah ya. Susah. Susah. Berarti oke abis ini balik Jogja nih, Idul Adha ini. Saya timnas dulu, Bang. Timnas, lu gimana sih? Ada acara kurban nggak timnas? Butuh sapi nggak? Masih dia mau jualan. Dia mau jualan barangnya. Siapa tahu. Gue kira pemain Hungaria tadi. Iya, dia punya punya ternak sapi sama kambing. tahu kan? Saya udah jadi Kita investornya. ini sih. Enggak ikut kurban kayaknya, tapi kita ibadahnya ya. Iya. Bareng-bareng. Ya, kalau Mukti mah udah jadi pebisnis Tapi dia. emang momen Idul Adha ini buatku Piala Dunia ini Bang Sumpah. Kenapa? Ya kompetisi gede-gedean sapi. Saya Oh, enggak. Piala Dunia apa itu enggak mau. Kirain nonton Piala Dunia sambil makan sate. Tapi kan yang ini nggak bisa. Pas Piala Dunia kamu ngapain? Pas Piala Dunia kamu ngapain? Nonton film ayo lah di rumah. Enggak, gue dukung yang ada pemain Internya. Mana? Argentina Lautaro, Belanda Dumfries. Ya tapi Banyak. ganti yuk, nggak usah yuk. Gantilah. Ya udah kalau gitu terima kasih Oki Caraka sudah mampir ke sini. Semoga lancar dan semoga masuk tim utama di Amin. timnas ya nanti buat tanggal 5 sampai 9 Juni. Semoga tahun depan Persita top. Iya gue belum sempat disuruh sama teman saya Robert suruh main ke Persita. Next Oh time. Robert, Robert. datang dong. Nah, saya coba main lah, nonton lah kalau stadion udah beres ya. Ya. Stadion itu kental manis. Stadion apa namanya Kental bahasa manis, Inggrisnya? kental manis. Condensed milk. Condensed Milk Stadium. Dan terima Actionnya kasih. beda, actionnya. Iya, terima kasih juga kepada sponsor tercinta kita, Clear. Dan Pipin Dedes yang selalu mensupport Sepik Bola. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.